Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, duduk Zaki. Namanya Muhammad Muhammad Zaki. Muhammad Zaki. Kelas 12 KRC. dari KRC. Zaki ini tadi pagi terlambat ya? Oh bukan. Rambut. Oh rambut. Pelanggaran tata tertib yang dilakukannya adalah rambut. Oke. Makanya idakatnya diambil. Oke. Yang pertama Bapak pengen mendengar dulu. Kan sudah ada tata tertib di sini itu untuk laki-laki rambut harus 01. Diinformasikan sudah dari jauh-jauh hari ya. Zaki mengetahui tata tertib di Yasmi ini salah satu rambut untuk laki-laki dengan ukuran itu dari kapan? Udah lama sih Pak. Dari kelas 10, Ya kelas 10, 11, 12. Seringkah tata tertib ini diinformasikan oleh siswa Sering Pak. Saat apel. setiap kali apel? Iya. Oke, berarti Zaki dinyatakan bahwa rambutnya itu tidak sesuai dengan tata tertib. Iya. Oke. Ketika Zaki waktunya bahwa rambut saya udah panjang ini, kerasa nggak? Kerasa sih Pak. Kerasa. Iya. Nah, kenapa Zaki setelah dirasa bahwa rambutnya panjang ini tidak bergegas untuk mengikuti tata tertib yang ada? Kira-kira alasan Zaki ini belum potong rambut seperti apa? Malu sih. Gimana? Malu. Malu seperti apa? Rambutnya kependekan gitu Pak. Rambutnya kependekan itu malu. Iya. Kalau seperti itu saya setuju, Paulo setuju. Artinya rambut itu kan mahkotanya seseorang, iya nggak? Iya. Mungkin tampil gaya dengan rambut yang agak sedikit panjang gitu ya, Iya. atau panjang. Ya, artinya percaya dirinya timbul ketika Zaki rambutnya itu tidak pendek, begitu? Iya. Berarti Zaki melakukan tindakan pelanggaran berupa melanggar tata tertib rambut, yaitu ada sesuatu di balik itu, pengen terlihat keren. Enggak sih Pak, cuma malu aja. Malu saja kalau Rambutnya kependekan. rambutnya kependekan. Sama mungkin Bapak juga akan malu juga kalau sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah kira-kira tadi sudah disampaikan tata tertib SMKSMI Gebang ini rambutnya seperti ini. Keyakinan kelasnya bahwa di industri nanti bahwa setiap karyawan harus berpenampilan seperti A, B, C, salah satunya rambut. Nah, berarti itu kan menjadi sebuah keyakinan supaya terbiasa nanti di industri. Ya nggak? Iya. Nah, ketika Zaki tadi malas tersebut, menurut Zaki, tindakan Zaki ini sudah sesuai dengan keyakinan SMKSMI Gebang tidak? Belum sih. Belum. Iya. Kenapa belum? Belum ini sih mentaati peraturan sekolah. Ketika Zaki tadi tidak mentaati peraturan sekolah berupa tidak memotong rambut sesuai dengan aturan sekolah, berarti Zaki sendiri menyatakan bahwa itu tidak baik. Iya. Tidak baik. Nah, ke depan, kira-kira keyakinan Zaki ini akan seperti apa? Ketika rambut sudah dirasa panjang, mau bagaimana keyakinan Zaki ke depannya? Mungkin langsung dipotong sih Pak. Langsung dipotong. Iya. Sebelum berangkat ke sekolah. Hari Minggunya Kira-kira rambut ini panjang dalam berapa lama sekali? paling 2 sampai 3 mingguan. Oh gitu. Jadi Zaki itu sudah punya satu barometer bahwa rambut saya ukurannya 01. Ketika panjang itu durasinya dalam
2 sampai 3 minggu. Nah, berarti nanti kedepannya bagaimana? Ya ini sih Pak, harus lebih ingat lagi. Kalau udah panjang langsung dipotong Tanpa harus dihukum terlebih dahulu di sekolah. bukan dihukum, tapi harus diingatkan. Iya. Tanpa harus diingatkan terlebih dahulu. Salah satunya mungkin pemeriksaan rambut. Nah, jadi sekali lagi, solusinya bagaimana tadi? Zaki harus ingat. Pak, kalau rambut panjang harus langsung dipotong Pak. Nah, durasinya dalam waktu berapa lama tadi? 2 sampai 3 mingguan. 3 minggu. Nah, ini yang seperti ini udah sesuai apa belum? Udah sih Pak. Sudah sesuai. Menurut Zaki, menurut Bapak ya penglihatannya sudah bagus. Apa yang harus dibuat malu? Kurang percaya diri di sini. Kurang percaya diri. Kalau rambutnya pendek. Tapi keyakinan Zaki sekarang ini, ketika orang rambutnya pendek dan di industri membutuhkan itu, berarti mau tidak mau bagaimana sikap Zaki? Harus melaksanakan semua. Ya, karena kan harus dibiasakan. Tidak percaya diri kan itu hanya sebagian rasa kita saja ya. Orang memandang tidak ada yang salah dengan rambut pendek. Tidak ada hal yang aneh, tidak ada hal yang jelek. Semua manusia dilahirkan kodratnya ya laki-laki dengan porsinya masing-masing. Ya. Iya. Jadi artinya tidak ada yang jelek. Harus percaya diri. Nah, itu keyakinan yang harus Zaki ini kan munculkan. Nanti keyakinan ke depan, sekali lagi Bapak pengen dengar bagaimana ke depannya coba. Harus lebih percaya diri sih. Kedua, harus langsung dipotong setelah rambut kelihatan panjang dalam durasi waktu 2 sampai 3 mingguan. Nah, itu Zaki telah menemukan solusinya sendiri. Nanti Bapak harapkan setelah ini mungkin Bapak tidak melihat Zaki bermasalah dengan rambutnya lagi. Ya, paling itu yang perlu Bapak konfirmasi dan pengen dapat apa yang tadi Bapak Zaki sampaikan. Ya, terima kasih. Oke, kembali ke kelas ya. Saya senang karena telah berdiskusi dengan Pak Ono terkait masalah yang saya lakukan, dan saya akan memperbaiki dengan solusi yang saya pikirkan. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Masuk. Salah. Itu datang. Ya, silakan duduk. Namanya siapa? Dimas ya. Dimas Saputra, kelas 11 TKLOC. Begini Dimas, sepertinya Dimas kayaknya kurang terkontrol. Bapak lihat dengan adanya permasalahan salah satu guru dari yang ada di SMK ini Bang. Jadi tepatnya dengan UN ya Bang ya. Ya, coba ceritakan awalnya seperti apa? Awalnya sih belajar biasa Pak. Terus gue lagi nerangin kan pembelajaran satu kelompok 5 orang Pak. 5 orang terus suruh nulis di papan, nulis buat ngerjain tugas hari Rabu bawa HP. Pas nulis gue masih nerangin Pak, saya nggak Memperhatikan. iya memperhatikan UN. Terus saya bermain sendiri sama teman-teman. Jadi mencuekin UN. Iya. Pastinya Dimas punya tindakan dong
Kenapa Dimas tidak memperhatikan? Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu ada maksud dan tujuannya. Kira-kira apa yang melatar belakangi Dimas bermain-main ketika UAN menjalankan? Kelasnya pada berisik Pak. Kelasnya pada berisik, akhirnya Dimas juga ikut main-main. Iya Pak. Oh, waktu itu tuh berarti UAN menjelaskan, tapi posisi kelasnya itu ramai. Iya Pak. Akhirnya Dimas juga menjelekin UAN. Waktu itu UAN menyampaikan apa? Menyampaikan pembelajaran doang Pak. Terus apa ya? Dari terangin saya nggak tahu Pak. Kayaknya ngomong apa. Ya, jadi UAN negur. Iya. Oke, berarti yang bisa diambil dari kasusnya Dimas ini adalah bahwa ternyata Dimas tidak tahu bahwa UAN nanti menjelaskan, suasananya ramai, akhirnya Dimas itu Iya. ngobrol. Tiba-tiba BN bilang males sama Mas, terus langsung keluar Pak. Malah sama Dimas langsung keluar waktu itu. Ya, Kayaknya nggak tahu apa-apa tuh Pak. Bapak juga sama ketika mungkin dalam posisi Dimas kalau sekolah gitu ya, mungkin ketika ada suasana kelas yang ramai, kemudian ada guru yang menerangkan ramai, kita nggak tahu bahwa itu lagi dipusatkan dan difokuskan. Akhirnya Dimas ngobrol. Ngobrol Pak sama teman-teman. Oke, kalau seperti itu mungkin Bapak bisa kasih masukan, wajar Dimas itu melakukan tindakan tadi, yaitu ngobrol dengan teman, karena posisinya lagi ramai dan tidak tahu gitu ya, betul gitu? Betul. Nah, selanjutnya menurut Dimas, apa yang Dimas lakukan itu ngobrol tadi sesuai dengan keinginan Dimas tidak sebetulnya? Sebenarnya sih kalau kelasnya rame sih enggak Pak. Jadi Dimas itu sukanya seperti apa kalau dalam pembelajaran? Sepi Pak. Sepi, tenang, Dan ribut Pak. oke, jangan ribut. Membuat satu bentuk ketidakfokusan dengan ngobrol itu udah sesuai dengan keinginan Dimas tidak sebetulnya? Tidak. Tidak. Jadi Dimas itu pengennya ketika ada guru bagaimana? Ya diem Pak. Iya. Terus apa lagi? Terus mau ini mendengarkan guru menerangkan. Oh ya, berarti di sini Dimas yang dilakukan kemarin sebetulnya Dimas itu tidak mau melakukan yang kayak kemarin. Iya Pak. Pengennya memperhatikan guru, kemudian mendengarkan, fokus kepada materi yang diajarkan, kemudian suasana kelas yang diinginkan adalah suasana kelas yang sepi, hening, yang mendukung untuk proses pembelajaran. Nah, oke, itu berarti keyakinan Dimas yang Bapak tangkap adalah Dimas pengen memperhatikan guru ya. Iya Pak. Dimas pengen fokus dan pengen mendengarkan semua yang guru sampaikan, begitu? Nah, selanjutnya yang tadi sudah disampaikan oleh Dimas tersebut, Bapak tanya sekali lagi, kira-kira nih pemecahan masalahnya dengan UEN belum ada atau sudah ada? Sudah ada. Pas kemarin masalah toilet Pak. Terus saya udah minta maaf ke Iya. BN. Terus? Terus itu pun masalah lagi nggak mendengarkan BN. Nggak mendengarkan BN menerangkan. Oh, 2 kali berarti. Oh, jadi kejadian itu 2 kali. Nah, tindakan berikutnya, minta maaf sudah. Sudah Pak. Kira-kira biar supaya Dimas ini ke depannya, tadi kan Bapak tanya, keyakinan Dimas dalam belajar itu harus mendengarkan, harus fokus dan yang lainnya. Kira-kira ke depannya yang Dimas inginkan itu seperti apa? Yang akan dilakukan oleh Dimas dalam pembelajaran UAN tadi ke depannya? Ingin fokus lagi. Ingin fokus. Oke, itu bisa dilaksanakan. Hari Rabu ada pelajaran UAN. Berarti Dimas meyakini Dimas akan
bisa melakukan itu. Insya Allah. Oke, paling itu yang perlu Bapak gali. Terima kasih Dimas mau terbuka. Keyakinan Dimas tadi harap bisa dijadikan satu bentuk keyakinan diri untuk belajar lebih giat, kemudian belajar fokus, memperhatikan apa yang Bu En sampaikan. Ya. Iya Pak. Oke. Itu saja mungkin yang kemarin. Silakan Dimas minta maaf lagi ke Bu En dan memberikan satu bentuk keyakinan kepada Bu En bahwa Dimas akan Lebih fokus lagi. lebih fokus lagi. Coba disampaikan ke Bu En, ya. Iya Pak. Paling itu, terima kasih. Oke. Ya. 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 Dan nanti kembali ke kelas ya. Iya Pak. Saya senang karena masalah saya sudah selesai karena solusi diri saya sendiri.